Hukum ajal peradaban manusia berkaitan dengan umur suatu umat atau bangsa. Peradaban pada saatnya akan muncul dan hilang sampai pada waktunya. Sebagai sesuatu ketetapan yang tidak pernah berubah sepanjang masa, tidak bisa dimajukan atau dimundurkan. Sejarah peradaban tersebut bisa kita lihat pada fakta sejarah yang terjadi. Misalkan peradaban Lemuria, Atlantis, Babilonia, Romawi, Persia, dan banyak lagi yang lainnya. Dengan kata lain, tidak ada peradaban yang bersifat abadi sampai akhir zaman, namun secara keseluruhan terikat pada hukum pergiliran atau ajal. Peradaban menurut tesis Arnold Toynbee dalam bukunya A Study of History menyatakan bahwa semua peradaban bersifat siklus. Perjalanan peradaban bagaikan riwayat organisme yang hidup, mengalami tahap kelahiran, tumbuh, runtuh, dan silam. Seperti kata Hegel, sejarah akan bergerak secara dialektif ke arah yang lebih rasional, dan yang tidak rasional mungkin bisa bertahan, tapi tidak akan lama. Menurut Ibnu Khaldun, bahwa semua sejarah peradaban bersifat sirkel, diawali dari lahir, tumbuh, dewasa, stagnan, merasa sudah puncak, lalu menurun, dan mati. Analisis Ibnu Khaldun, sebagus apapun konsep sejarah peradaban itu, pada gilirannya akan dianggap tidak relevan, ditentang, lalu muncul anomali-anomali, terus diganti yang baru. Tetapi keruntuhannya tidak selalu berakhir dengan kehancuran total. Hal ini adalah bagian dari hukum baja sejarah, sehingga proses itu akan berulang dan akan berganti, meski dengan corak yang tidak sepenuhnya sama dengan peradaban induk sebelumnya. Sebab terkadang peradaban baru hasil dari regenerasi sebelumnya mampu melebihi prestasi peradaban yang digantikannya. Jika kita membaca situasi politik kekuasaan bangsa-bangsa di dunia saat ini, maka saya meyakini bahwa tanda-tanda akhir zaman itu sedang terjadi dan akan memasuki puncaknya dalam beberapa tahun ke depan. Krisis sosial, krisis pangan, dan krisis politik akan terjadi merata di dunia ini. Tidak terkecuali di bangsa yang kita cintai ini. Pertikaian politik yang didasari oleh kepentingan ekonomi bangsa-bangsa penguasa dunia akan menjadi pemicu terjadinya Perang Dunia Ketiga. Perang antara blok barat dan blok timur akan terjadi kembali, sebagaimana perang antara Romawi dan Persia di zaman Rasulullah Muhammad. Sebagaimana kondisi bangsa ini, tentunya terikat hukum pergiliran peradaban. Perlu bacaan, pemikiran,
serta perenungan. Masuk siklus manakah kondisi bangsa ini? Mari bersama kita renungi surat di dalam Al-Quran, Al-An'am ayat 6. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu, dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain.